Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 4 Juli tahun 2025. Kemarin market turun, ya berarti sesuai pattern ya. High low. Saya pikir ini bukan lower low kemudian ini lower high ya, tapi ini masih satu tarikan garis. Makanya saya buat retracementnya di sini. Ada high, ada low. Ini calon lower high. Kok calon ini udah tinggi, iya kan belum tentu. Baru dinyatakan ini adalah valid sebagai lower high itu ketika low di sini tembus gitu. Jadi modelnya seperti itu ya. Ini untuk mid trend, kebalikannya yang di sini nih. Low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini adalah high. Kemudian ini low. Nah, ini kemungkinan akan menjadi lower high dan kemungkinan ini lanjut jadi lower low. Nah, oke, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini hari ini nih, pagi ini market mulai naik. Ya, jadi penurunan kemarin juga terpengaruh oleh news, termasuk rilis data dari non-farm payroll gitu, menekan harga emas. Hanya saja nih, ekornya lumayan. Ekor ya nggak apa-apa ya, nggak harus resmi banget ya. Ini shadow bawah, lower shadownya itu lumayan panjang, artinya perlawanan dari buyer itu cukup kuat. Nah, pagi ini dibuka di bawah dari pembukaan sebelumnya. Jadi targetnya adalah target low. Target lower shadow ini ya. Dan seperti biasa dia tarik busur dulu. Selama tarik busurnya itu tidak melewati high ini, high yang kemarin di 3365 66 lah ya, komanya soalnya cukup tinggi 77. Maka peluangnya akan balik turun lagi. Dan target dia adalah low sebelumnya di 3311. Nah, ini prediksinya. Kalender hari ini adalah perayaan, jadi tidak ada rilis data ekonomi. Hari ini perayaan dari kemerdekaan Amerika 4 Juli. Mereka liburan, main kembang api seperti itu, jadi nggak ada market yang buka. Jadi sementara nih kita hanya perhatikan Asia dan Eropa. Dan technically kemungkinan ini menekan. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Nah, 4 jam di sini. Oke, jadi kemarin tertekan ya. Nah, ini kalau di retracement memang tertahan di sini nih, retracement ini. Di 3324 ya, ada retracement ini. 38,2%. Sebelumnya dia tertahan di 50 lewat tapi nggak sampai ke 61,8. Nah, kalau ini naik itu kemungkinan adalah tarik busur. Ini secara secara stokastik memang masih netral ya, belum saatnya mantul naik ya. Dan ini sementara sifatnya karena kan masih ongoing. Saya pikir nih dengan bentuk ini tekanan lebih kuat. Ya walaupun di 4 jam tuh ada ini. Ada zona demand di sini yang lumayan sakti. Nggak bisa ditembus. Nah, jadi target dia adalah ke sini ke 3272,95. Ya 73 lah, tapi tadi pagi saya nulisnya 75. Targetnya ke situ, tapi sebelum ke situ ya ada ke 300 dulu lah ya. Ini kan psikologi level ya, kita hormati psikologi levelnya di 300 yang kebetulan nih di 23,6%-nya juga dekat. Jadi resisten 1 di 300 nih ya. Kemudian resisten 2 di 75. Anggap aja gitu, kita genepin 75. Kemudian nah resisten berikutnya nih di sini tertulisnya 46, untuk naiknya nih jika dia memang mau naik lagi ya tentu dia akan nyoba ke sini nih. Ke 48-nya 50 lah ya. Ke 50. Kemudian dia akan mencoba ke 75, ini area ini ya. Di sini 72, naik dikit ya 75. Kemudian baru ke 400.
Nah, itu untuk resistennya. Hanya saja sekali lagi saya pikir dia lebih cenderung turun daripada naik hari ini. Kemudian untuk 1 jam, ya 1 jam sideways ya, terakhir masih sideways. Dan ini juga di tengah. Jadi pagi ini saya tidak simulasi lagi. Oke, dia di tengah. Dia bisa kemana aja sih kalau sideways kayak gini ya. Tapi ini sideways sementara nilai stokastiknya cenderung naik. Jadi peluang untuk lanjut turun sudah kelihatan. Kita cek untuk 15 menit. Ini tambah-tambahan aja ya bonusnya. Kita belum bisa transaksi pagi ini. Sepertinya saya ada gangguan. Kok iya pas analisanya udah selesai ya. Saya pengen tunjukkan sebenarnya untuk 1 hari, candlestick 1 hari gitu ya. Pengen saya pindah ke situ, tapi sepertinya internet saya dalam gangguan. Ya intinya jangka panjang atau green trend masih uptrend. Green trend masih uptrend ya, masih sangat-sangat bullish. Belum terkoreksi. Belum ada tanda-tanda pembalikan. Sementara ini penurunannya selama ini adalah koreksi, dan saat ini mid trendnya juga sedang koreksi, sedang terjadi bearish, tapi sifatnya hanya mid trend. Jadi dia sewaktu-waktu akan balik naik lagi, dan saya pikir memang saya setuju dengan pendapat beberapa analis market di luar sana, di luar negeri gitu yang saya baca, kemungkinan bisa sampai ke 3.700. Tapi kalau ada yang ngomong 4.000, saya masih agak ragu tahun ini 4.000. Cuma kalau 3.700 masih sangat mungkin. Sejauh ini masih angka itu masih terlihat gitu. Maksudnya terlihat peluang-peluangnya kalau dihitung-hitung masih ada. Tapi seperti biasanya saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.